tahun 1431 Hijriah atau 2010 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air. Malam ini dari Istana Negara Jakarta, Televisi Republik Indonesia akan menyiarkan secara langsung peringatan Isra Mi'raj 1431 Hijriah yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono beserta Ibu Hajah Herawati Budiono. Dan saudara penonton TVRI, saat ini di Istana Negara kita masih menantikan kedatangan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara. Dan baiklah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana laporan selengkapnya, kita bergabung bersama Heri Herman. Acara ke-6 sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan doa bersama. Baiklah saudara penonton dimanapun Anda berada di seluruh wilayah tanah air, malam ini kita akan memperingati peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW dari Istana Negara Republik Indonesia. Dan saat ini kita tengah menantikan kedatangan Presiden beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono yang juga didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Dan peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di mana dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad juga naik ke maha puncak yang dikenal dengan Sidratul Muntaha. Dan peringatan Isra Mi'raj tahun 1431 Hijriah atau 2010 Masehi ini di Istana Negara juga dihadiri oleh para duta besar dari negara-negara sahabat, khususnya dari negara-negara Islam. Ya, memang benar sekali Heri Herman. Dan selain dihadiri oleh para duta besar negara Islam sahabat, juga hadir sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, kemudian juga pimpinan lembaga tinggi negara, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dan nanti dalam acara peringatan Isra Mi'raj 1431 Hijrah ini nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibawakan oleh Abdul Aziz Rumalawak yang merupakan Kori terbaik 1 pada MTQ ke-23 tahun 2010 di Provinsi Bengkulu. Sedangkan nanti Heri yang akan bertindak sebagai sari tilawah adalah Lali Fitriah dari RRI Jakarta. Ya, kami tampaknya Presiden beserta Wakil Presiden sudah memasuki ruangan peringatan Isra Mi'raj ini di Istana Negara, dan segera kita akan memulai acara kenegaraan ini yang tentunya akan diawali dengan salam kebangsaan lagu Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, itulah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin di Istana Negara Jakarta. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara pertama dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tentunya. Yang kali ini akan dibacakan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 6 oleh Qori terbaik pada MTQ Nasional ke-23 tahun 2010 tingkat nasional Dewasa Putra di Provinsi Bengkulu, yakni Saudara Abdul Aziz Rumaloak yang berasal dari Maluku Utara. Dan nanti sari tilawahnya akan dibacakan oleh Saudari Laili Fitriah dari Radio Republik Indonesia Jakarta. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriah atau 2010 Masehi. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 6 oleh Qori terbaik pertama pada MTQ Nasional tahun 2010 tingkat Dewasa Putra di Provinsi Bengkulu, Saudara Abdul Aziz Rumaloak, dan sari tilawah oleh Saudari Lali Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, seraya berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang sangat bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka akan merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan akhirnya kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, demikianlah tadi ayat suci Al-Quran yang mengawali acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini telah dilantunkan oleh Abdul Aziz Rumalawak, Kori terbaik pada MTQ Nasional ke-23 yang baru lalu. Dan berikutnya kita akan mendengarkan uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1431 Hijriah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Imam Suprayoga MA, Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono,
yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Budiono, yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, para pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang mulia para alim ulama, cendekiawan, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami mengajak para hadirin semuanya untuk memanjatkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua, serta siapa yang mengikuti dan mencintainya. Melalui tempat yang mulia ini pula, dengan hati yang tulus, saya mengajak semua hadirin yang berbahagia untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia. Kita mesti bangga sebagai bangsa yang besar, yang tahan uji, yang religius, yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat, tetapi tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Rasa syukur ini amat penting kita lakukan, sebab hanya dengan bermodal rasa syukur, kita akan meraih nikmat dan prestasi yang lebih besar di kemudian hari. Tuhan hanya akan menambah nikmat kepada orang-orang yang pandai bersyukur, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebaliknya, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang kufur nikmat, yang selalu merasa kurang, lemah, dan tidak percaya diri. Kepada bangsa Indonesia, Allah telah melimpahkan nikmat yang luar biasa besarnya. Secara fisik, bangsa ini hidup di tanah yang luas lagi subur, dengan sumber alam yang melimpah, lautan dan samudera yang amat luas, dengan iklim dan air yang melimpah, sehingga semua jenis tanaman dan ternak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara sehat. Itulah kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah yang semestinya kita syukuri bersama. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin yang berbahagia. Pada malam yang hikmat ini, kita bersama-sama memperingati peristiwa yang aneh, menakjubkan, dan ajaib yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sulit dinalar oleh otak manusia, tetapi harus kita yakini kebenarannya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa itu diungkapkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1, sebagaimana yang telah kami bacakan di awal ceramah ini. Oleh karena itu, kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Disebut sebagai peristiwa yang langka dan aneh serta ajaib. Karena dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan para nabi dan rasul, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengalami dan mengetahui peristiwa itu. Peristiwa itu terjadi pada saat Nabi masih berada di Mekah. Pada saat itu Muhammad masih belum banyak mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang status kerasulannya, dan mengikutnya juga masih terbatas. Di tengah-tengah keadaan seperti itu,
Muhammad justru memberikan kabar yang tidak masuk akal bagi semua orang, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj